Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, biar ilmunya bisa bermanfaat, kita mulai dengan doa. Coba siapa ketua kelasnya di sini pimpin doa dulu. Silakan Jajan. Dadang ya? Nah, ya Dadang, Dadang. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya, karena ada lama Ibu gak masuk di sini untuk mengingat wajahnya dan tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Abi Risman, Hadir Bu. Abi, Hadir Bu. Ahmad Leo, Ketua, namanya masih ada di sini. Ana Maria, Saya Bu. Ana Maria, Anggi, Bagas, Hadir. gak hadir, gak ada kabar. Gak kalian tanya, udah berapa hari gak masuk? Sering Bu. Tinggalnya di mana? Di Kilang. Dilan. Nanti kasih tahu wali kelasnya, Bu, Bagas udah lama gak masuk Bu, apa kita tengok ke sana? Mungkin dia ada sesuatu hal yang buat dia tidak masuk, entah sakit atau gimana ya. Itu perlu itunya, karena kemudian sosial kita. Selanjutnya Dadang. Hadir, Bu. Nah, dia Dadang selalu hadir ya. Siapa? Ini anak intro ganteng ini. Dia. Hadir Bu. Delvi. Hadir Bu. Dia Adinda. Hadir Bu. Eka. Hadir Bu. Eka enggak, kamu Kak? Iya Bu. Nampak Kak? Nampak. Mana? Nah, bisa mengikuti pelajaran ya. Walaupun Ya. duduknya di belakang. Elisa, Eliska, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. oke, hadir semuanya ya 15 orang karena kita di sini sip-sipan. Jadi maksudnya separuh-separuh. Oke, untuk absen ya sekarang sebelum kita mulai pendaftaran dari pretest kita harus meneruskan apa ya namanya ya program pemerintah. Mensukseskan program pemerintah itu menerapkan 5M. M yang pertama tadi kalian sudah laksanakan apa? Mencuci tangan. M yang kedua? Memakai masker. M yang ketiga? Menjaga jarak. M yang keempat? Mengurangi mobilitas. Nah, apa nih maksudnya mengurangi mobilitas? Mengurangi bepergian. Kalau nggak penting-penting kali nggak usah pergi-pergi, di rumah aja. Yang terakhir, menjaga jarak. Dan menjaga jarak kita menghindari kerumunan ya. Tadi oh iya itu salah maaf. Oke. Di sini ada soal pretest. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi nanti ibu tahu siapa yang udah bisa, siapa yang masih perlu bimbingan, siapa yang nggak bisa sama sekali. Nah, nanti di sini ibu ajarkan. Tapi di sini nampaknya semuanya pada pintar-pintar semua ya. Namanya aja sebulan. Sebentar lagi mau lulus. Mau melanjutkan ya kan? Oke, ini kamu dibagikan dulu nih. Pretestnya dijawab, tulis isi namanya sebisa kalian. Karena itu tes awal. Sejauh mana kemampuan kalian. Kalau nggak bisa, ya dikosongkan aja. Misalnya saya ini Bu, ya tulis aja yang bisa. Silakan tulis, dikasih waktu 5 menit dari sekarang. Cukup?
penting ada namanya. Nah, ibu tahu kemampuannya. Misalnya, dia bisa dari kelompok. Nama, Anggi, Dewi, kamu punya sudah tuh? Sekarang apa ya? Nah, sebelum belajar kita mulai, itu ada kontrak belajar dulu. Yang pertama, kontrak belajar dan komitmen peserta didik. Kontrak yang pertama yaitu, ini gambar apa nih? Ini adiknya siapa nih yang main laptop? Nah, coba bacakan yang paling depan lah. Coba Adi dulu, Adi. Yang kuat. Satu orang berbicara yang lain mendengarkan, artinya saling menghargai dan menghormati. Nah, itu kontrak kita pertama ya. Satu orang berbicara yang lain mendengarkan, artinya saling menghargai dan menghormati. Kontrak yang kedua. Coba bacakan lagi Delvi di belakangnya. Yang kuat. Aku akan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan disiplin. Ya, mengikuti kegiatan ini dengan baik dan disiplin. Kontrak yang ketiga. Ini apa nih, gambar siapa nih? Nah, coba bacakan siapa lah. Ada apa yang kuat, Pak? Aku akan sungguh-sungguh belajar dan menggantungkan diri jari pada saat akan menyampaikan pendapat. Jadi akan sungguh-sungguh belajar mengajukan jari. Nanti kalau mau ngomong tolong tunjuk tangan. Kalau mau menyampaikan pendapat. Baiklah. Yang terakhir siapa lah yang depan ini lah Mbak ini siapa Mbak? Iya dia baca deh. Aku tidak akan membuka laptop kecuali ada instruksi dari ibu. Nah, aku tidak akan membuka laptop kebetulan laptopnya dia ibu hidupkan tadi buka di situ karena kita hari ini belajar internet tadi koneksikan ke internet ya seharusnya tidak dibuka itu kalau tadi nanti kalau kalian semua yang buka nggak kejar waktunya. Nah sekarang Dapa lagi sit up coba kok Dapa lagi Dadang yang kuat. Sekarang aku siap mengikuti kegiatan. Oke, sekarang siap mengikuti kegiatan. Siap, Tete? Semangat? Semangat, harus semangat. Masih pagi. Udah sarapan tadi kan? Sudah. Ya, kamu udah siapkan sarapan juga, tenang. Oke, nah ibarat kita mau pergi nih, mau naik Honda nih. Atau mau naik kapal, apa yang pertama kita tentukan dulu? Tujuan. Jadi tujuannya itu harus tahu. Kita belajar nih hari ini apa sih tujuannya belajar? Kok tiba-tiba ibu datang bawa laptop nyemak-nyemak ini kelas kami aja, ngeluarin meja-meja di luar. Nah, ada tujuannya. Yang pertama, bacakan Mbak yang di belakang dia. Yang kuat. Menentukan langkah-langkah mengakses internet. Nah, itu tujuan kita pertama. Tadi ada soal di pretest. Langkah-langkah untuk mengakses internet. Nanti akan Ibu ajarkan. Ibu udah tahu di sini siapa yang udah bisa, siapa yang belum. Oke, tujuan yang kedua. Siapa lagi yang belum kebagian? Nah, Mbak yang di depan, siapa Mbak? Ya, silakan. Melakukan pencarian informasi dengan mengakses internet. Nah, nanti akan kita lakukan. Kita cari informasinya dengan mengakses internet. Tujuan yang ketiga. Mbak yang di belakangnya lagi yang kuat. Melakukan pengambilan informasi dengan mengakses internet. Oke, melaksanakan. Enggak, kamu tadi baca coba
melaksanakan pengambilan informasi dengan mengakses internet. Oke, betul. Terima kasih. Ibu yang mungkin yang nggak kedengeran ya. Yang terakhir, siapa lagi? Oh, Anggi yang kuat, Gi. Menyajikan informasi dengan program yang sesuai. Nah, yang terakhir kita sajikan informasi yang udah kita ambil dari internet dengan program. Nah, di sini program yang Ibu ambil yaitu Microsoft Word. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada? Paham? Udah tahu nih kita tujuannya mau kemana? Mau apa aja pelajaran hari ini? Nah, di sini ada penilaian nanti. Penilaiannya gimana, Bu? Nanti penilaiannya saat proses pembelajaran berlangsung. Saat kalian mengerjakan LKPD yang Ibu kasih, evaluasi, terus saat kalian kerjasama, ini nanti Ibu akan bagi kelompok. Saat kalian kerjasama itu ada penilaiannya. Nanti Ibu akan keliling, sudah ada format penilaian Ibu, tinggal Ibu tulis aja. Ini berapa nilainya, ini berapa. Dan di sini ada juga nilai sikap, ingat. Karena di K13 itu sikap sangat penting. Sikap yang pertama yang menilai pada kerjasama. Ada nggak kerjasama? Nanti Ibu akan bagi kelompok. Ada nggak orang yang kerjasama apa sih? Anggi ngerjain sendiri yang kawannya belum aja. Itu tidak boleh. Ilmu itu harus dibagi. Ilmu kalau kita bagi itu tidak akan berkurang, malah bertambah. Oke, di sini ada materi ajar, ada LKPD dan evaluasi. Kira-kira yang tahu materi ajar itu apa sih? Bahan ajar sama aja. Kalau kalian dikasih apa dari Kak Bibi biasanya dari sekolah itu? Dari perpus dipinjamin apa? Buku. Nah, buku itu sama dengan bahan ajar. Cuma kalian kalau membaca buku, kalau tebel, paling males kan? Nah, jadi nanti Ibu di sini siapkan bahannya itu satu lembar aja yang lebih diringkas, yang mudah kalian pahami. Kalau bahasa apanya yang simple. Kalian kan kayak gitu kan, yang instan kalau zaman sekarang kan? Oke. Yang kedua LKPD, lembar kerja kegiatan LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kita ada kerjanya apa? Kita akan praktek, ada kena praktikum. Yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi itu sama dengan post test, tes akhir. Apakah kalian mampu atau belum? Ada pertanyaan? Eka, paham Eka? Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, ini ada gambar nih. Ada yang kenal nggak nih? Ini Ibu ingat di laptop Ibu ketemu itu kemarin. Jerry. Siapa tuh? Jerry. Siapa? Ini loh. Ingat nggak kalian di 7 apa kemarin? Kalau nggak salah itu ada di kelas 7 waktu dari kelas 7 2 tahun yang lalu. 7 apa? 7A ya? Oh iya deh 7A betul. 7A. Jerry. Ah ya Jerry. Kira-kira ngapa dia ini? Ngapa dia? Ngomong dah. Ngapa dia dah? Mencium? Iya. Tiang apa? Bendera. Di sini ada nggak yang dihukum pernah dihukum kayak gitu? Oh tidak. 9A rajin-rajin ya. Nah, ini ada juga lagi nih. Ada yang disuruh push up, ada yang disuruh squat jump, banyak. Kira-kira dia dihukum ini gara-gara apa? Tidak mentaati peraturan. Bagus, apa lagi? Semuanya ngomong, ayo Mbak. Kenapa dan Mbak nggak ngomong Mbak? Kenapa? Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Apa lagi? Coba ngomong aja. Selain itu apa lagi? Melanggar peraturan. Yang jelasnya yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, pasti akan hukuman. Hukuman itu kira-kira untuk apa? Memberikan pelajaran. Memberikan Memberikan pelajaran biar dia ingat nih saya pernah loh di buku Dewi dulu yang bendera gara-gara tidak mengerjakan tugas. Nah inilah masalah yang
nih. Nih, Abi Risman. Oke, ini dari kita nih, bisa dia jawab. Abi siapa? Oke, Dadan. Nah, dikelompokkan ya berdasarkan ininya, hasil testnya. Udah. Ya. Nah, di sini kenapa ibu anggap ini suatu masalah? Dia tidak mengerjakan tugas, ibu hukum. Tugasnya cuma apa? Mencari clipping di internet, artikel. Dia tidak buat. Bu tanya kenapa? Belum bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Di rumah nggak ada komputer, Bu. Nah, itu alasannya. Makanya ibu ambil ini studi suatu apa untuk PPL ibu biar kalian bisa. Mau diajarin? Mau? Alhamdulillah. Mau dapat ilmu? Mau. Semua mau lanjutkan habis ini? Mau. Cuma kasih 2 pilihan loh sama anak-anak ibu yang kelas 9. Kalau mau lanjut harus bisa yang namanya komputer. Karena kemanapun kalian nanti itu pasti ketemu. Mau jadi dokter pasti komputer. Laptop ya kalau sekarang ya, komputer lagi ya. Mau jadi apapun pasti ketemu yang namanya laptop. Kecuali mau jadi tukang dodos. Yang dipegang apa? Dodos, egrek, tojok, brojol, apa itu ya, keranjang. Nah, itu yang dipegang. Sedikit ibu jelaskan. Mungkin ini tidak ibu jelaskan, ibu cuma tayangkan aja. Karena ini ada di materi ajar yang ibu bagikan. Oke, ibu bagikan dulu. Tolong Adi bagikannya. kurang Bu. Kurang, 1-2 aja nanti. Oh ya, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok. Dadan duduk sama Adi. Sini dah. Mbaknya yang nggak punya laptop aja menggabung. Eka sama Dewi nggak apa-apa ya Eka? Laki-laki sama perempuan nggak apa-apa sama Eka. Duduk kan sama Dewi kan? Dapat itu laptopnya kebetulan nggak bisa connect internet. Dapat tunggu dulu itu baju dulu. Udah, ini ada kelompok. Tentunya nggak boleh ya, bisa jaga jarak tapi gimana? Nah, soal pretest kalian tadi itu jawabannya di bahan ajar yang ibu kasih. Ada 2 nanti yang akan kita kerjakan. Yang namanya clipping itu ada gambar dan ada tulisan. Nah, gimana mengambil gambar dari internet, bagaimana mengambil tulisan, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya ibu jelaskan dulu sedikit. Ini ada di modul kalian. Nah, materi aja Pak Yuda ya. Nah, ibu apakah LKPD-nya aja. Nah, ini ada lembar kegiatan peserta didik. Ada tujuan pembelajaran yang sudah kita bacakan tadi, dan di sini ada tugas. Nih, kemarin ibu ada dibilangin ibu Nina itu buatlah sebuah clipping tentang perkembangan teknologi. Teknologinya apa? Boleh transportasi, boleh handphone yang sekarang lagi ngetrennya, boleh transportasi, ada darat, ada laut. Nah, kalian cari di internet, kalian buat dan copy ke Microsoft Word. Oke? Silahkan dimulai dari sekarang. Nanti yang nggak tahu acungkan tangannya biar ibu kasih tahu. Ini nggak itu ya, ini dia itu. Nah, ini ketik aja. Transportasi apa? Perkembangan transportasi, ketik dulu. Nah, dilihat dulu mana kira-kira yang bagus. Caranya ada di
masa. Boleh mau pakai mobil agak goyang. Nah, ini kan gambarnya kebesaran. Kita kecilkan. Nanti kalau kalian print itu mahal. Oh, udah bisa nih. Udah bisa. Oh, ini punya orang nih. Nah, banyak kali. Sekali aja, 3 kali nih kamu. Kita kan cuma 1. Udah paham? Coba lagi, cari lagi gambarnya. Udah? Apa, Pak? Satu kertas. Janganlah, kalau bisa 5 lah. Tidak boleh pakai itu. Yang serius. Kita ada janji tadi yang serius. Kalian harus dapat ilmu dari sini. Tekan, geser ke samping. Tangannya 2. Kita kasih Tuhan tuh tangan tuh lengkap 2. Udah siap? Tapiin. Berapa lembar ini? 1 lembar. Jangan lembar. Di enter. Coba lagi. Nah, coba gantian Abi lagi. 1 lembar, nanti Eka lagi 1 lembar. Dapat yang ngajarin itu betul. Udah siap tadi terakhir. Ada terakhiran. Kan ambil artikelnya kan banyak di internet. Kamu ngambil apa? Transportasi darat. Sampai ini. Udara. Nah, kita ambil handphone lagi, perkembangan handphone. Gantian ya. Ya gantian. Dapat yang ngajarin. Dapat geser sedikitnya. Ambil gantian ya kan. Coba diajarin Kak. Ulangin, jangan teblok semua. Itu lagi teblok. Ini tadi spotnya tuh. Udah banyak deh dibuat. Yang mana? Nah, diklik yang 2 ya 2. Itu ya 1. Diklik. Iya, diklik ini ngetik. Nah, ini udah siap. Nah, ini di enter, cari lagi tambahnya. Ini keterangannya udah. Nah, cari keterangannya. Nah, kan sini Pak, lakunya Pak. Udah mati belum? Sebentar. Cepat angkat capnya. Waktunya kita presentasi. Silakan mau siapa Abi sama Eka ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Sengaja kita taruh situ biar nyambung jadi fokusnya. Maju berdua, 1 operatornya di belakang untuk menurutkan. Eka sama Dapa maju. Oh, sama Abi ya. Eka yang untuk menurutkan. Kalau ada Devi, bantu Devi yang menurutkan ya Devi. Ya agak kesana sedikit boleh. Biasa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil presentasi kami. Perkembangan transportasi dari masa ke masa dan jenis-jenis alat transportasi. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya moda transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Nah, zaman dulu transportasinya berbantu hewan. Apa contohnya? Transportasi dibantu hewan. Sapi. Oke, di Jawa itu ada apa namanya? Delma. Di Jakarta naik kuda ya, yang itu transportasi dulu. Kalau sekarang ada tapi udah jarang ya. Nah, terus Pak, ini gambar apa Pak? Gambar transportasi udara. Oke, ini gabungan 3
transportasi darat. Ya, yang tulisan bawah tadi Pi, gambarnya ini dia. Ya gambarnya ya. Bawain Pi. Nah, Pi. Ya, oke. Pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Penggunaan alat transportasi laut bukan hanya di darat saja, namun di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas, yakni hanya dengan perahu dayung yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Penggunaan alat transportasi udara. Pada zaman dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara, namun juga masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya dengan balon udara, dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Oke, ini presentasi dapat. Ini udah sampai itu aja. Ada pertanyaan? Kira-kira alat transportasi itu ada berapa tadi? 3. Ada berapa ada? Nah, coba ada nggak kira-kira pertanyaan dari gambar yang sudah ditayangkan dapat ini? Tadi yang nggak bisa ngerjakan, tanya coba sama Dapa. Tadi yang nggak bisa mau pi gambar. Nah, coba gimana Dapa cara mau pi gambar? Dapa bisa menjelaskan. Nggak ada. Berarti udah paham semua, udah bisa semua? Belum. Coba tanya dulu. Nah, apa yang kamu tidak paham? Tanya ke Dapa. Kebetulan Dapa lebih dulu mengerjakannya, lebih bisa. Nah, coba tanya apa yang kalian tidak paham? Kalau menurut kalian tugas Dapa ini udah lengkap apa belum? Jenis-jenis transportasinya. Kira-kira ada nggak transportasi lain lagi selain darat, laut, udara? Ada nggak? Berarti sudah lengkap. Nah, nanti kalau ada tugas dari ibu guru atau pak gurunya, tinggal buat seperti itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nah, terima kasih Dapa sudah mempresentasikannya dan silakan duduk ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang, jadi kita silakan ke depan tadi. Ya, Dadang yang jelasin atau Dadang yang jelasin? Ibu yang mau dengarkan. Ya, udah. Kamu yang nurunkannya ya. Dari sini kamu mulai mana? Nah, silakan yang lain dilihat presentasi dari Bapak Adi. Devi, tolong operator lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca judulnya. Sejarah perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang. Pengertian dan teknologi informasi. Komunikasi. Nah, dia sejarah teknologi. Coba lihat gambarnya. Kita tulisannya nggak terlalu ini. Kita lihat gambarnya aja. Dari gambarnya bisa dijelaskan ini. Kira-kira ini gambar apa? Ini dulu dari ini. Tablet ini. Handphone ini. Buku ini. PC. Nah, ini Laptop. laptop. Nah, itu perkembangan TIK yang diambil Adi. Selain di sini ada nggak itu selain gambar Adi di perkembangan teknologi informasi kali ini? Handphone ada. Yang kalian sering tonton di rumah apa? TV. Televisi. Apa lagi? Radio. Ada di bawah. Oh, coba turunkan. Kita lihat gambarnya aja. Nah. Lagi. Nah, ini perkembangan radio. Ini radio zaman. Udah lahir belum kalian di waktu radio ini ada? Belum. Kalau sekarang pernah nggak nemu radio ini lagi? Ya. Nah, karena perkembangan teknologi.
Sekarang jarang pakai radio Jarang. di mobil. Di mobil ya. Mana ada tadi? Berarti udah paham ya, Bu Adi udah buat, cuman tadi karena waktu tidak sempat, tidak lengkap gambarnya ya, Di besok dilengkapin lagi ya. Oke, sekarang silakan duduk, ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Udah bisa semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tadi pretest udah. Sekarang post test. Post testnya dalam bentuk apa, Bu? Karena kita bentuknya praktek, Ibu mau juga dalam bentuk praktek. Ada evaluasi. Nah, ini evaluasinya. Bisa dilihat Adi. Coba dilihat ke depan dulu. Ada tujuan pembelajaran. Tadinya. Nah, di sini juga nih. Pernah nggak kira-kira guru Mel dibayar ya guru Mel ya membuat suatu tugas tentang masakan khas Riau, karena kita tinggal di Riau, kita punya masakan. Tadi kita dari teknologi, kita ini udah jam berapa nih, 9 nih, perut udah mulai lapar ya, kita pikirkan masakan, nanti habis ini kita makan ya. Kalian buat di situ clipping tentang masakan khas Riau, minimal 5 ya, 5 masakan. Nggak usah cara-caranya, misalnya yang pertama asam pedas baung, namanya sama gambar. Ada tulisan, ada gambar. Silakan. Ini Ibu nilai sama evaluasi. Gambar sama namanya aja, nama masakannya. Judulnya betul. Judulnya sama namanya. Nah, ini benar-benar aktif kalau ini benar EFC. Nah, udah. Ini yang keberapa nih dapatnya? Tiga. Seharusnya dia di mana? Ini kan judulnya. Oke, udah di apa? Udah dulu karena waktunya kita udah habis. Kita masuk ke kesimpulan. Udah ya, ditinggal dulu ya praktikumnya ya. Coba kembali duduknya ke meja masing-masing. Dari internet mengambil gambar dan tulisan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa sih yang kita lakukan? Coba, siapa? Mengapa ilmu supaya bisa berkomputer? Oke, supaya dapat bisa berkomputer. Kamu Mbak, coba Mbak, coba Mbak. Ngomong aja, nggak apa-apa. Nggak salah, tidak dimarahin. Apa kira-kira kesimpulan kita hari ini? Jadi tahu tentang komputer ya, kuat sedikit. Kalau banyak? Yang kuat lah, dengar itu telinga ibu ditutup nih, ada dengar ini kuat. Ya, coba Adi. Pendapat ibu apa kita hari ini? Bisa mengkopi dan masuk tulisan, gambar, membuat Oke,
bisa mengcopy tulisan dan gambar dari internet. Itulah kesimpulan kita hari ini. Kira-kira dengan belajar ini nah, apa kita ambil refleksi ya? Refleksi itu ada beberapa 3 pertanyaan yang akan ditanyakan. Kira-kira apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang kira-kira yang suka? Terasa lama nggak waktu belajar dengan ibu? Tidak. Kenapa? Karena main komputer katanya. Nah, Eka, kalau ibunya nurangin ibu aja bosan nggak Eka? Nggak ngantuk? Enggak. Apa Eka yang Eka sukai hari ini apa Eka? Kira-kira ada nggak keinginan untuk belajar lebih lanjut lagi tentang komputer? Merasa nggak kalian tuh, oh bu saya belum bisa, saya malu nanti saya SMA nggak bisa? Ada? Kalau ada silahkan nanti kalian belajar lagi. Boleh sama kakaknya di rumah, boleh ikut les, terserah. Tidak dipaksa. Karena terasa di situ kita, dulu saya malu, bu, saya nggak bisa megang mouse aja masih gemeteran. Oke, terus bagian mana yang kalian rasa sulit? Yang sulit tadi di mana tadi? Anggi, bagian apa aja Anggi? Boleh lagi ngomong tuh buka masker nggak apa-apa. Bagian apa yang merasa Anggi sulit? Waktu nyalinnya. Apa? Waktu nyalinnya. Waktu menyalinnya katanya. Kalau ada apa? Gak ada. Kalau ada? Gak ada. Abi? Gak ada juga. Abi, Adi? Internetnya karena loadingnya lama ya, maklumlah kita tinggal di pedesaan ya, jaringannya masih ya maklum jalan. Kalau Devi? Gak ada banyak? Sama Bu? Gak ada. Tentang itu jaringannya. Jaringannya sama kayak Adi. Udah dapat? Sama. Pertanyaannya itu semua sama kayak Adi. Kita harus punya jawaban sih. Kira-kira apa sih yang masalah itu tadi masalah laptopnya ya kan? Karena laptopnya sering error. Nah itu dikasih tahu biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, nah yang terakhir nih, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ini yang sangat penting. Karena setiap belajar itu kita harus tahu manfaatnya. Tadi tujuannya udah tahu kita nih. Sekarang manfaatnya apa? Jadi tahu. Tadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan dari yang tadi tempe menjadi tempe lagi. Ya kan? Apalagi Pak? Tahu cara mengcopy tulisan dan mempaste link atau foto. Oke. Tahu cara mengcopy tulisan dan mengcopy gambar. Nah, itu manfaatnya ya. Jadi nanti kalau suatu saat dikasih tugas sama ibu guru boleh dikerjain sendiri. Ada pertanyaan? Semua udah paham? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pelajaran kita tutup, biasakan sebelum dan sesudah kita harus berdoa. Di sini Islam semua? Islam. Gak ada nulis. Oke, kita berdoa. Sekarang lagi pimpin doanya nih. Ya,